ayah kamu itu benar-benar khawatir sama kamu loh. Hati-hati kamunya. Kamu tahu kan tentang almarhum ayah kamu? Tahu, Dia pesannya terakhir apa tahu kan? tahu. Silakan. Apa pesannya Mas Udin? Masih ingat? Kalau saya sudah menikah, jangan suka main perempuan dan berhenti untuk Judi. narik mobil lagi. Itu pesan ke istri saya. Berarti yang Mas Udin lakuin sekarang ini melanggar pesan dari almarhum bapaknya Mas Udin sendiri. Iya. Itu lidah ya, Roy. Ini apa lagi, Roy? Ini sosok kakek-kakek tapi lidahnya keluar. Aneh ya, banyak makhluk halus di diri dia. Kok bisa ngumpul semua ada di belakang dia, ada di badan dia tuh karena apa ya, Roy? Karena dia itu suka banget dengan berjudi. Jadi yang muncul kayak begini-beginian. Kamu berani nggak janji sama ayah kamu sekarang kalau kamu udah nggak mau main judi lagi? Kalau untuk demi kebaikan, saya berjanji. Siap. Serem banget ya ini ya. Tapi saya tuh tidak melihat rambutnya botak, tapi kayak ada rambutnya seperti ini. Ini Bener-bener. sosok almarhum ayah, bukan? Bukan tampaknya, menyamar. Saya lihat di sini kuat sekali energinya dan mencoba untuk masuk dan masuk. Makhluk-makhluk ini ada di sekitar kita sekarang, Roy? Ada. Ada di sekitar kita sekarang. Di dekat Mas Udin? Di situ. Kamu orang yang ada di gambar saya ya? Kenapa? Takut? Jangan pergi, saya bilang. Oke. Sosok itu pergi mendadak, Hilang, Roy. ngilang. Karena dia takut sama Roy. Benar-benar sosok ini yang saya gambarin. Kamu nggak tahu ini sosok apa? Nggak tahu. Makhluk-makhluk ini memang ngikutin Mas Udin, diciptakan atau justru malah kiriman orang lain, Roy? Diciptakan. Dia yang bikin. Kiriman. Sebenarnya saya ngelihat dia yang bikin sendiri. Ayahnya sampai sekarang belum tenang karena dia belum sukses dan dia masih ngelakuin ritual-ritual untuk judi. Tinggalin judi deh. Beneran, saya kasih tahu kamu bener-bener di sini. Kalau kamu udah sampai sini, kalau kamu nggak nurut, aku lepas tangan. Tapi kalau kamu nurut sama saya, lepasin semua ritual, barang itu, ini, itu, nggak masuk ke kamu. Terus apa yang harus saya lakukan? Kamu bener-bener gini, buang semua barang-barang yang berhubungan dengan power untuk judi. Gitu ya. Tapi kalau memang ada barang-barang yang positif, kenapa nggak disimpan?
yang tidak berhubungan dengan judi atau judi. Itu kan kadang kita ada kenang-kenangan dari orang lain. Jangan, jadi sebenarnya jangan sampai kenang-kenangan hilang. Tapi barang-barang eksternal itu dilarang, disingkirkan, dibuang. Oke. Kecuali barang-barang kenangan dari eyang dan segala macam itu kan bisa berupa cincin, bisa berupa apa dan segala macam seperti itu. Tapi tidak ada isinya. Kenapa Mas Udin ingat sama ayahnya? Semua yang lakuin ternyata salah. Semua yang diomongin Roy itu ternyata gak bermanfaat buat saya. Saat ini pun angan-angan saya yang hinaan tadi dari mertua saya lakukan karena itu. Saya mohon mantan mertua saya, kenapa saya melakukan ritual seperti itu semua? Bahkan Kamu yang sabar ya. saya pengen solusi apa yang terbaik. Yang saya lakukan itu benar apa enggak? Tapi batin saya tetap optimis itu tadi. Ngakuin ritual bahwa saya bakal kaya, bakal bisa. Tapi Mas nol Udin, semua. mungkin karena begitu sering dihina sampai akhirnya Mas Udin kehilangan kesempatan untuk bisa membuktikan diri ke ayahnya Mas Udin sendiri. Betul. Mungkin malam ini kalau ada ayahnya Mas Udin di sini, di ruangan ini, di dekat kita, apa yang Mas Udin ingin sampaikan? Saya banyak dosa. Saya melanggar aturan bapak saya. Bahkan sampai saya saat ini pun nggak akur sama keluarga. Cuma timbul dendam. Saya melakukan ritual itu buat buktiin bahwa saya memang jauh dari mereka itu. Saya bisa yang diandelin bapak saya. Sampai saya berjanji saya belum sukses tuh nggak mau tinggal di kampung halaman saya. Saya nggak bisa lepas dari itu. Makanya sampai banyak orang selalu merayu saya judi, habis judi. Karena yang satu-satunya yang saya bisa, peluang terbesar yaitu. Terus mencari ritual lain selain dari judi juga saya masih mencari. Kalau saya rasa Mas Udin nggak satu-satunya yang Mas Udin bisa, tapi mungkin Roy bisa memberikan solusi buat Mas Udin. Mas Udin, nggak ada kata terlambat untuk berbuat baik dan kembali ke permulaan awal. Segala penyesalan sudahlah menjadi penyesalan, tetapi hidup baru masih menunggu di depan. Masih banyak kisah-kisah yang akan kamu tulis di buku kehidupan kamu. Segala sesuatu yang buruk di buku catatan kehidupan kamu, lupakan dan berusaha tebus. Dan jangan terlalu obsesi dengan kekayaan instan. Jadi itu ada setannya. Jadi kalau udah main sekali nih, nambah, nagih, tiba-tiba langsung ambles. Pertamanya emang menang, tiba-tiba di sana drop karena kayak drop, terus coba lagi. Di tempat judi itu banyak hantunya loh, gitu. Dikasih trap dulu, tek, udah gitu semuanya habis.
Itu dia. Kekayaan instan. Kalau nggak pakai usaha ya gitu habisnya instan juga kali. Betul, ya. uang jin dimakan setan. Mhm. Saya rasa kamu benar-benar kamu bikin satu apa namanya? Saya ngerasa ada bau makanan juga di sini. Kamu berkecimpung dengan dunia makanan tidak? Betul. Bisa Saya masak. Bisa. Tuh, saya tuh mencium bau makanan loh di sini. Kenapa kamu nggak jualan makanan kemudian masukin pada ojek online, kemudian banyak pesanan? Why not? Daripada yang gambling. Saya tuh mencium bau makanan kenceng banget loh. Saya 8 tahun, hampir 8 tahun saya memang sebagai manajer restoran. Terakhir di Papua tadi 2013, tutup 2017 bulan Maret. Pas saya nikah, tutup bangkrut. Dari situ saya mulai trauma. Gunjang ganjing hidup saya itu biasa pegang duit banyak dengan posisi saya yang nyaman. Dari situ saya mulai seperti itu, ritual-ritual saya biar banyak duit instan lagi. Sebab perjuangan saya di restoran itu memang luar biasa dari istri pertama. Iya, saya mencium bau restoran dan makanan. Kalau bisa memulai dari nol, 1000 langkah kaki itu akan sampai pada tempatnya, tapi dimulai dengan 1 langkah kaki. Iya. Percaya deh, Mas Udin, tinggalin semua ini. Pasti bisa Mas Udin. Mas Udin tuh Pasti hatinya bisa. baik loh. Iya. Sebenarnya hatinya baik. Ada yang mau disampaikan atau pesan buat Mas Udin? Iya, aku menangkap Mas Udin ini berhati baik sebenarnya seperti yang Roy bilang. Lembut. Itu bukti bahwa dia ketika dilukai oleh orang, dia jadi sangat penendam. Karena itu membuktikan dia justru sebelumnya itu sangat mencintai orang tersebut. Betul. Sehingga dia tidak bisa dilukai. Ketika dilukai, dia akan keras dan ingin membuktikan. Nah, itu kelebihan menurut aku itu kelebihan Mas Udin. Jangan dikotori dengan beginian. Iya betul, jangan gini-ginian. Hatimu itu baik banget, Mas. Benar. Iya baik loh dia. Penyayang, sesungguhnya tuh aku membayangkan dirinya yang sebelumnya itu mencintai keluarga, tapi mungkin dilukai gitu. Maafkan aku rasa, Mas, dan tinggalkan ini. Iya, betul. Ya, Iya. saya taruh kepercayaan di kamu 100%. Iya. Semangat, Mas. Saya percaya Makasih. kamu. Saya nggak gampang loh percaya sama orang, terus terang. Tapi saya bisa taruh keyakinan saya di kamu. Kamu bisa. Kamu bisa nih. Bisa lewatin ini. Kita semua yakin Mas Udin pasti bisa kok. Iya, ya. Mas Buat Udin. lebih baik lagi. Baik. Terima kasih Mas Udin. Terima Sudah kasih Mas Udin. bercerita di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan ceritanya bisa menjadi inspirasi dan pelajaran buat kita semua. Mas Udin boleh meninggalkan Menembus Mata Batin. Terima kasih. Terima kasih Mas Terima kasih, Udin. Mas Udin. Sama-sama. Terima kasih. Sukses ya Mas. Ya. Terima kasih. Semangat ya, Mas Udin. Obsesi terhadap suatu hal akan mendekatkan kamu pada kegelapan atau duniawi. Dan mungkin suatu saat obsesi bisa saja membunuhmu.